حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم إنا نستحفظك ونستعوذك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحفظك وحرزك وكنفك من كل شيطان مريض جبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد وذي سحر من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء واغفر لنا به لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولأحبابنا ولأصحابنا في الدين ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء وخصوصا لسيد الوالد حسن بن محمد بن هدى الثقاف ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم بجلالك وجمالك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله وحقوق عباد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Jamaah Majelis Ta'lim malam Ahad yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah pernah berkata, "Inda dzikris salihina tatanazzalur rahmat." Ketika disebut orang-orang soleh, orang-orang baik, para wali-wali, maka rahmat itu akan turun. Ini bahasanya menggunakan tatanazzalu, bukan tanzilu. Kalau tanzilu itu turun biasa. Tapi kalau tatanazzalu ala wazni tatafa'alu itu berarti yang turun itu sangat banyak rahmat. Sehingga menggunakan redaksi bahasa tatanazzalur rahmat. Jadi kalau menyebut satu saja nama orang soleh
dapat menurunkan rahmat, maka bayangkan kalau yang disebut itu ratusan ribu orang soleh, berapa rahmat yang akan turun meliputi kita. Nah, yang akan saya sampaikan di sini sangkut pautnya dengan bulan Rajab. Ini para habaib kita, sadah kita al-alawiyin, punya satu tradisi, kebiasaan membaca dan mengkhatamkan kitab Sahihul Bukhari. Dan di Sahih Bukhari itu ribuan nama, ratusan, bukan hanya ratusan, bahkan ribuan nama yang disebut oleh Imam Bukhari dalam setiap sanad hadisnya. Itu Imam Bukhari 16 tahun mengumpulkan hadis. Beliau berkata, ma wada'tu fi kitabi as-sahihi hadisan illa ightasaltu wa shallaitu rak'ataini qabla dzalik. Sebelum saya menulis satu hadis dalam kitab saya mandi terlebih dahulu, bersuci, salat sunnah 2 rakaat, baru nulis hadis. Per satu hadis selama 16 tahun. Dan setiap menyebut satu hadis, sanadnya disebut, rawinya disebut, itu berapa ratus bahkan sampai berapa ribu kalau kita hitung dalam kitab Sahihul Bukhari. Maka berapa banyak rahmat yang turun ketika kita membaca kitab Sahihul Bukhari. Dan ini tradisi mulai di Tarim dan sampai dibawa ke Indonesia, ke Nusantara ini. Setiap bulan Rajab Anda lihat di rumah para pembesar habaib. Kalau di Pasuruan di Habib Ja'far bin Syekhona Saqaf, kemarin ada khataman Bukhari ya. Di Gresik di tempatnya Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf. Di Bangil di tempatnya Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Saqaf. Di Surabaya di tempat Al-Habib Hud bin Abdullah bin Umar As-Saqaf. Itu semua menghatamkan Sahih Bukhari. Jadi dibaca kayak orang tadarus gitu, dibaca saja tanpa diartikan, tanpa nanti di akhir khataman kemudian dibacakan biasanya tentang sekilas tentang Imam Bukhari dan kitab Sahih Bukhari. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, qira'atuna fil Bukhari tuharriku salasilar rahmah. Tuharriku salasilar rahmah. Pembacaan kita terhadap kitab Bukhari itu bisa menggerakkan, mengoyak rantai-rantai rahmat Allah Ta'ala supaya bisa turun rahmat itu. Ini kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, salaf kita Ba'alawi membaca Bukhari itu kenapa di bulan Rajab? Memang ada sebagian dulu itu para ulama salaf membacanya di bulan Ramadan untuk ngaji khataman istilahnya gitu ya. Di pesantren-pesantren biasanya ada khataman Ramadan. Insyaallah ini mohon doanya, saya punya rencana di bulan Ramadan insyaallah kita mau baca mengkhatamkan nazamnya Sulam Taufik karya Syekh Mahmud Asy-Syirbuni. Ada 2 itu nazam Sulam Taufik
Yang satu karyanya Ki Haji Abdul Hamid bin Abdullah, yang satu Syekh Mahmud Cirebon. Insyaallah itu yang kita baca nanti, yang karya Syekh Mahmud Cirebon dulu. Nah, nanti kalau sudah dekat kita umumkan, dan nanti yang berminat nanti bisa kita akomodir. Jadi ada yang baca Sahih Bukhari di bulan Ramadan, ya, ada juga di bulan-bulan lain. Tapi kenapa kok habaib milihnya di bulan Rajab? Ada apa? Kenapa harus Rajab? Kenapa tidak di bulan lain? Nah, ternyata rahasianya apa? Untuk membekali diri, ya, dengan ilmu di bulan Rajab ini, untuk sekiranya bisa diamalkan di bulan Sya'ban dan Ramadan. Jadi seperti kata Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Saqaf, beliau berkata, wa min jumlati ta'zimi hurmatillahi qira'atul Bukhari fi Rajab, fa inna man qama bihaqqillahi fi syahri Rajab waffaqahu Allahu lil qiyami bihaqqihi fi Sya'ban, wa man waffaqahu lil qiyami fi Sya'ban waffaqahu lil qiyami bihaqqihi fi Ramadan. Termasuk bagian dari mengagungkan kebesaran Allah Ta'ala adalah pembacaan kita terhadap kitab Sahih Bukhari di bulan Rajab. Karena orang yang ukurannya gini, Rajab itu pintu gerbangnya Ramadan. Ini pengajian kita sebentar lagi sudah masuk Sya'ban, sudah penutupan, dan kita akan menyambut Ramadan. Nah, orang yang kalau Rajabnya itu baik, sukses, betul-betul mengagungkan bulan Rajab, itu nanti diberi taufik oleh Allah, diberi kemampuan untuk bisa memuliakan bulan Sya'ban. Kalau Sya'bannya dia baik, maka diteruskan oleh Allah Ta'ala, diberikan taufik untuk bisa memuliakan bulan Ramadan. Jadi setatnya itu dari Rajab. Rajabnya baik, Sya'bannya insya Allah baik. Sya'bannya baik, Ramadannya insya Allah hampir bisa dipastikan baik. Nah, kita mohon Allahumma barik lana baqiyata ayyamina fi Rajab wa balighna Sya'ban wa wafiqna lil qiyami bihaqqih wa balighna Ramadan bil afwi war ridha wal ghufran. Selain itu, pembacaan Sahih Bukhari juga punya banyak manfaat dan keberkahan yang banyak disebutkan oleh para ulama. Salah satunya Imam Az-Zahabi sampai mengatakan beliau, falau rahala syakhsu li sama'ihi min alfi farsakh lama dha'at rihlatuhu. Jika ada orang bepergian sejauh 1000 farsakh. 1000 farsakh itu kalau dikonversi dalam kilometer, kurang lebih sekitar 5000 kilometer. Misalnya panjenengan melakukan perjalanan jauhnya 5000 kilometer untuk mendengarkan Sahih Bukhari. Kata Imam Az-Zahabi, perjalanan Anda tidak akan sia-sia. 5000 kilometer itu tidak akan sia-sia dari agungnya dan besarnya kitab Sahih Bukhari. Ini Masya Allah ya. Nah, ini orang-orang sekarang yang sok pinter malah sudah berani ngeritik Sahih Bukhari. Ada yang ngeritik banyak, mempersoalkan hadis di Bukhari.
Ada yang nanti main akal-akalan, orang disuruh ngitung hadis di Sahih Bukhari. Berapa itu jumlahnya hadisnya? Umurnya Imam Bukhari berapa? Perjalanannya dari sini ke sana berapa lama itu? Jaraknya yang ditempuh. Apa masuk akal? Bisa ngumpulkan hadis sakmono. Ya akalmu kuwi ora tutup. Ya. Ada itu. Ini orang mau membunuh karakternya ulama-ulama besar. Abu Hurairah saja kadang-kadang ada yang sampai Abu Hurairah dibilang produsen. Orangnya fiktif, nggak ada. Abu Hurairah itu mesin memproduksi hadis. Mana ada orang kayak Abu Hurairah bisa meriwayatkan hadis segitu banyaknya. Ini pembunuhan karakter. Naudzubillah, orang-orang semacam ini kalau tidak taubat, dikhawatirkan nanti matinya su'ul khatimah. Karena ini bukan orang main-main ini. Imam Bukhari ini orang wali besar. Kitabnya saja bisa yutabarraku bihi, diambil berkahnya. Wa yutawassalu bihi, bisa ditawassuli. Ya, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Katsir. Nah, bayangkan kelasnya ulama-ulama yang muji Imam Bukhari dengan orang yang ngeritik Imam Bukhari. Anda tidak usah bingung sama omongannya, nilai orangnya saja sudah cukup. Ya, Ibnu Katsir, Al-Zahabi, ulama-ulama besar lainnya belum. Bayangkan dengan yang ngeritik Imam Bukhari, modelnya itu loh. Mukanya saja dilihat gak enak. Ngeritik Imam Bukhari. Ya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ini akhir zaman ya. Jangan sok keminter. Sudah ikut yang salaf, yang benar-benar. Tidak usah ikut yang macam-macam. Ini kata Ibnu Katsir apa? Wa kitabul Bukhari as-sahih yustasqa bi qiraatihi al-ghamam wa ajma'a ala qabulihi wa sihhati ma fihi ahlul Islam. Bahwa pembacaan kitab Sahih Bukhari bisa dijadikan perantara untuk istisqa, meminta hujan. Dan ini disepakati kesahihannya, isi kandungannya ya oleh seluruh ulama umat Islam. Ini dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah ada ini penjelasannya. Jadi ternyata kita bisa istisqa, tapi sekarang jangan istisqa dulu ya, karena sudah hujan. Nanti kalau jenengan baca kitab Bukhari niatnya minta hujan, wah tambah terus sudah nih ya. Jadi bisa dibuat untuk apa? Istisqa, meminta hujan. Manfaat yang kedua apa? Bisa menyingkirkan bala dan kesusahan. Ini pernah dikatakan oleh Al-Hafidh Abu Muhammad bin Abi Jamrah. Beliau ini wafat tahun 699 Hijriah. Nah, itu beliau berkata, kana al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala minas salihin wa kana mujabud da'wah wa da'a li qari'ihi wa qad qala li man laqituhu minal qudah alladhina kanat lahumul ma'rifah wal rihlah amman laqiya minas sadah al-muqarri lahum bil fadli inna kitabahu ma quri'a fi waqti syiddatin illa furrijat wala rukiba bihi fi markabin fa ghariqat qattu. Jadi
Imam Bukhari ini termasuk orang yang soleh dan doanya mustajab. Kalau doa itu Imam Bukhari mustajab doanya, disembadani oleh Allah Ta'ala. Dan beliau mendoakan untuk setiap orang yang membaca kitabnya Sahih Bukhari. Itu didoakan oleh Imam Bukhari, didoakan. Jadi panjenengan kalau baca saja sudah dapat doanya Imam Bukhari yang mustajab itu. Ya, dan para qadhi yang memiliki pengetahuan dan banyak rehla, banyak bepergian untuk mencari ilmu kepadaku, kata Imam Bukhari, meriwayatkan dari para tokoh yang telah diakui kemuliaannya. Sesungguhnya kitab beliau Sahih Bukhari tidaklah dibaca di waktu susah, waktu sempit, kecuali akan dilapangkan kesusahannya. Ini terutama sekarang ini ayyamu syiddah, ya, ada apa? Ayyamu Omikron, ya, Omikron. Baca saja Sahih Bukhari, insyaallah Omikron ini minggat. Ya, orang susah, sedih karena apa saja? Karena ekonomi. Kalau tawassul baca Sahih Bukhari, tawassul dengan kitab Sahih Bukhari, insyaallah diangkat kesusahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibawa kitab Sahih Bukhari, panjenengan naik kapal laut atau perahu, dibawa saja tanpa dibaca, cuma dibawa, dijamin Anda tidak akan tenggelam. Tidak mungkin akan bisa tenggelam orang yang membawa kitab Sahih Bukhari. Masya Allah, ini luar biasanya kitab Sahih Bukhari. Ini penjelasan ini ada di Syarah Mukhtasar Sahih Bukhari dan dinukil juga dalam muqaddimahnya Fathul Bari, ya, syarahnya Sahih Bukhari, ada penjelasan ini. Kemudian yang ketiga, kitab Sahih Bukhari bisa menjadi perantara, wasilah tercapainya harapan. Al-Hafidh Tajuddin As-Subuki yang wafat tahun 771 Hijriah. As-Subuki ini ada 3. Jadi abahnya namanya Taqiyuddin As-Subuki. Kalau di fikih itu ada penjelasan As-Subuki itu berarti Imam Taqiyuddin. Kalau di usul Tajuddin As-Subuki. Kalau di balaghah Bahauddin As-Subuki, saudaranya Tajuddin As-Subuki. Ini ulama besar-besar. Ya. Itu beliau bilang apa? Wa amma al-jami'us sahih wa kaunuhu malja'an lil ma'dalat wa mujarraban li qada'il hawaij fa amrun masyhurun walau indafa'na fi dzikri tafsili dzalik wa mattafaqa fihi la dhala syarhu. Adapun kitab Al-Jami'us Sahih, yakni Sahih Bukhari, yang menjadi rujukan bagi setiap kerumitan dan kemujaraban kitab ini untuk bisa menyampaikan hajat-hajat kita, itu adalah hal yang dikenal dengan luas. Kata beliau, kalau kami mau rinci satu persatu bukti kemujarabannya Sahih Bukhari, maka tidak akan cukup waktu, akan sangat panjang kami menjelaskan itu. La tala syarh,
Ya, ini ada dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Masya Allah, Imam Abdul Latif As-Subuki itu berkata dalam syairnya, wa kitabuhu kal ghaithi yustasqa bihi wa huwal mujarrabu fi syadidi wa kashfihi. Jadi kitabnya Imam Bukhari ini bagaikan hujan yang dapat dijadikan perantara untuk meminta hujan, dan mujarab mengatasi kesusahan dan menyingkapnya. Ya, ini juga ada di Tabaqat Syafi'iyah Al-Kubra. Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwazi berkata, beliau menceritakan bahwa Syekh Abdul Haq Ad-Dahlawi berkata dalam Asy'atil Lam'at, banyak para masyayikh dan ulama terpercaya yang membaca Sahih Bukhari untuk mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan kecukupan dari hal-hal yang penting, menunaikan hajat-hajat, menyingkirkan bala, menyingkap kesusahan, sembuh dari penyakit, kesehatan untuk orang yang sakit, kesempitan-kesempitan dan kesulitan-kesulitan, lantas tercapai apa yang mereka inginkan dan mereka mendapatkan maksudnya. Mereka mendapati Sahih Bukhari bagaikan obat yang mujarab. Ya, yang seperti ini di kalangan ulama hadis sudah mencapai derajat sangat terkenal dan tersebar dengan luas. Kalau kata orang Jawa ini sudah kuncoro. Mantinya kitab Sahih Bukhari ini sudah masyhur, sudah di kalangan ulama itu sudah bukan sesuatu yang asing ini. Cuma kita mungkin yang baru dengar ya. Tadi nomor berapa? Nomor 3 ya. Nomor 4, ini kalau mau ngalahkan musuh, ben ora ditangkap musuh, biar ndak dizalimi musuh. Ini termasuk di antara fadilahnya kitab Sahih Bukhari. Dulu ketika tentara Tartar Mongol datang, maka datanglah perintah Sultan ke Mesir untuk mengumpulkan ulama dan membaca Bukhari. Kemudian mereka membaca Bukhari, membaca sampai tersisa sedikit, sudah mau khatam disisakan, tidak dihatamkan dulu karena mereka mau menghatamkan di hari Jumat. Jadi belum sampai khatam, sisanya nanti mau dikhatamkan di hari Jumat. Nah tiba-tiba Masya Allah, pas di hari Jumat Syekh Taqiyuddin Diluhar itu mimpi. Mimpi di Masjid Jami'. Beliau bertanya kepada orang-orang yang baca kitab Sahih Bukhari, ini yang kalian lakukan apa ini dengan kitab Sahih Bukhari? Mereka bilang, kami baca, cuma ini sudah tersisa sedikit karena akan kami khatamkan hari ini, hari Jumat. Jadi mimpinya pas hari Jumat. Kemudian dalam mimpi itu si Ra'i yang mimpi ini bilang, sudah tidak perlu dihatamkan, tidak apa-apa. Musuhnya sudah kabur. Perangnya kita sudah menang. Musuhnya sudah kita kalahkan. Kita sudah bisa tidur lelap dalam keadaan aman. Masya Allah. Akhirnya dibilang
bolehkah ini kami kabarkan bahwa kamu mengatakan ini? Ya, dalam mimpinya. Nah, maka sampai kepada mereka kabar kemenangan muslimin. Setelah beberapa hari, ini terjadi pada tahun 680 Hijriah di Hims. Nah, pemimpin Tartar waktu itu namanya Mangu Timur, saudaranya Hulagu Khan. Ya, ini ada di A'yanul Asr wa A'wanun Nasr. Masya Allah. Jadi kalau mau perang ya baca kitab Sahih Bukhari. Ini bisa melindungi dari musuh. Dulu waktu perang salib itu tahunan, tidak main-main itu. Dulu yang membebaskan Al-Masjidil Aqsa pertama itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Fatahaha Umar wa harraraha Salahuddin. Faman lahal an? Pertanyaannya, dulu Sayyidina Umar bin Khattab, diteruskan Imam Salahuddin dengan perang salib yang memakan waktu tahunan, sampai nyemangati tentaranya dengan membacakan sejarahnya Nabi, maulid ya, maulid kalau bahasa sekarang, untuk nyemangati tentaranya yang sudah loyo. Bayangkan perang tahunan, enggak berhenti-berhenti itu, perang salib itu membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Nah, kalau sekarang jangan harap Masjidil Aqsa mau bisa dibebaskan. Mesir, wong Mesir wis dari jongosi Amerika. Pemerintahnya loh ya, pemerintahnya. Saudi Arabia apalagi. Itu sekarang di Jeddah, di Riyadh itu berapa ratus gedung bioskop dibangun. Mendatangkan artis-artis dari Korea, K-pop apa itu ya, itu sudah ada. Bahkan tragis pernah jamaah umroh itu dulu sebelum corona kalau tidak salah, nyampe di bandara Jeddah, itu di Jeddah rame, laki perempuan keluar lagi nyambut artis Korea. Ini yang dari Indonesia datang mau ke Ka'bah, mau umroh. Ini yang dekat dengan Ka'bah, tetangganya Ka'bah, yang di Jeddah malah Ka'bahnya orang Korea. Naudzubillah min dzalik, insyaallah. Ya, ini perkembangan zaman seperti itu. Dan ini sudah mansus semua di hadis. Ini akan terjadi semua. Ya. Jadi kita tidak bisa berharap yang akan mampu membebaskan Al-Masjidil Aqsa hanyalah orang-orang yang punya hati yang bersih, tazkiyatun nafas. Ya. Kalau sekarang ini hatta Presiden Turki, Perdana Menteri Turki, sudah semuanya itu kepentingannya politik. Semuanya punya al-aghradus siyasiyah, punya kepentingan politik. Sepanjang masih dicampur dengan kepentingan politik, jangan harap bisa membebaskan Al-Masjidil Aqsa. Nanti tunggu, ada itu waktunya nanti. Kalau orang yang punya kualitas jiwa seperti Imam Salahuddin, paling tidak yang mirip-mirip. Kalau tidak bisa ya sudah, kita tunggu Imam Mahdi nanti. Ya ini akan seterusnya begini nih sudah. Ya, tinggal nunggu nanti Imam Mahdi Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu. Nah ini, jadi ini ada cerita waktu ini katanya Ibnu Katsir ya, Ibnu Katsir yang menceritakan waktu penaklukan tentara salib di Agha. Di perang salib itu kan di mana-mana ya. Waktu penaklukan yang ada di Agha itu tahun 690 Hijriah. Itu Syarif Sultan Ashraf, ya, Sultan Ashraf Khalil
itu berkendara dari daerah Mesir dengan tentaranya menuju Agha dan bertemu dengan pasukannya di sana. Kemudian sampai di sana beliau hari Kamis 4 Rabiul Akhir, kemudian mendirikan Al-Majanik. Majanik itu kayak ketepel yang besar itu, biasanya untuk manteng senjata itu ya, itu dipasang semua itu ya di segala sisi. Kemudian beliau ini bersungguh-sungguh ya untuk memeranginya dan menyulitkan penduduknya. Nah, adapun rakyat masyarakatnya itu santai, tidak pakai masang panteng ketepel, tidak. Mereka cukup kumpul di masjid jamek, masjid jamek, kumpul semua di sana membaca Sahih Bukhari. Akhirnya Imam Syekh Syarafuddin Al-Farazi pun ikut membacanya, dihadiri dengan para qadhi dan orang-orang mulia dan tokoh-tokoh. Nah, ini juga ada di Al-Bidayah wan Nihayah. Ini ada. Yang terakhir, mengatasi wabah termasuk corona, Omikron, apalagi ya, semua wabah penyakit itu juga bisa diatasi dengan cara bertawassul pada kitab Sahih Bukhari. Tahun 784 Hijriah, persis di bulan Rajab kayak sekarang ini, itu ada angin yang bertiup dengan kencang. Jadi kayak angin kayak angin puting beliung gitu mungkin ya, kurang lebih. Kemudian mereka, angin itu membuat orang-orang yang kena angin itu wajahnya itu langsung kuning. Ini terjadinya di Damaskus, di Syam, di Mishkah ya. Itu wajahnya jadi kuning semua. Tidak lama setelah itu mulai tumbang, mati satu persatu. Ya, mati sampai dalam sehari itu 1.200 orang mati. 1.200 orang, Masya Allah. Nah, ini mayat-mayat itu berserakan di taman-taman, di jalan-jalan. Ya. Akhirnya Qadil Qudha Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki dan wakilnya di Damaskus mengajak agar rakyat berkumpul di Masjid Jami' Umawi. Kemudian kumpul di sana dalam kelompok yang besar, bareng-bareng diajak baca Sahih Bukhari 3 hari 3 malam, dihatamkan 3 hari 3 malam. Subhanallah biiznillah, dengan berkahnya Sahih Bukhari, wabah itu mulai berkurang sampai hilang keseluruhan, tidak ada lagi wabah itu, hilang. Ini Masya Allah ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan berkahnya habaib ulama-ulama yang bikin hataman Sahih Bukhari di bulan Rajab ini diangkat semuanya oleh Allah Ta'ala. Wabahnya diangkat, penyakitnya diangkat ya, termasuk virus corona, covid, omikron, apapun namanya, omikron, double kron ya. Mudah-mudahan insyaallah diangkat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Masya Allah, ini luar biasa keberkahan kitab Sahih Bukhari ini. Imam Bukhari itu dulu waktu bayi lahir itu
buta. Tuh ibunya sampai menangis. Ya Allah, ini kalau anak saya buta nanti gimana, ndak bisa ngaji. Nangisnya itu bukan karena apa, karena takut anaknya ndak bisa ngaji, ndak bisa jadi ulama nanti anak saya ini. Kalau buta gini ya apa ngajinya nanti, dipikiri. Itu tiap hari ibunya itu nangis merintih berdoa kepada Allah Ta'ala. Akhirnya suatu saat ibunya bermimpi didatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bilang, Allah Ta'ala telah mengabulkan doamu dan mengembalikan penglihatan mata anakmu karena banyaknya tangisanmu dan doamu. Jadi didengar oleh Allah Ta'ala, akhirnya dikembalikan oleh Allah Ta'ala penglihatannya Imam Bukhari. Imam Bukhari ini ada di Bukhara ya. Bukhara itu daerah Uzbekistan. Di negaranya masuk di Uni Soviet dulu ya. Uni Soviet. Sekarang sudah bukan Uni Soviet, namanya apa? Rusia ya. Jadi di daerah namanya Bukhara, itu di situ. Itu dulu Pak Karno pernah ziarah ke situ ya. Nah, itu makamnya Imam Bukhari. Kita berdoa mudah-mudahan insyaallah ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Imam Bukhari. Setidaknya mudah-mudahan mendapat berkahnya Imam Bukhari, berkahnya kitab Sahih Bukhari, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan, kekuatan, zahir batin, sehat walafiat, bisa sempurna menghormat bulan Rajab sampai Sya'ban dan sampai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam.